Bapakku, ku berdoa surga terbuka. Mujizatnya nyata, kuasanya tak pernah berubah, kasihnya selalu sempurna. Tuhan adalah Bapa, Tuhan adalah Bapakku. Ku berseru, Bapa dengarku. Dialah penolongku, Dialah penyelamatku. Ku berserah dan percaya. Anakku ditolong Tuhan, anakku disembuhkannya. Tak ada yang tak mungkin bagi Dia. Anakku ditolong Tuhan, anakku disembuhkannya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Yeay, amin. Tuhan adalah Bapakku. Ku berseru, Bapa dengarku. Amin. Dialah penolongku, Dialah penolongmu juga. Berserah dan percaya. Katakan bersama-sama aku. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya. Tak ada yang tak mungkin bagi Dia. Aku ditolong Tuhan, aku disembuhkannya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Memberkati. Saat ku berdoa in Jesus name, dalam nama Yesus, kuasanya bekerja in Jesus name, dalam nama Yesus. Aku disembuhkan, aku diberkati, aku terima mujizat in Jesus name, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh, anakku ditolong Tuhan, anakku disembuhkannya. Tak ada yang tak mungkin bagi Tuhan Yesus. Amin. Anakku ditolong Tuhan, anakku disembuhkannya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Aku ditolong Tuhan, aku disembuhkannya. Tak ada yang tak mungkin bagi Dia. Kami ditolong Tuhan, kami dipulihkannya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Yang percaya Tuhan adalah Bapa yang baik, Dia adalah penolong yang setia. Kalau hari ini saudara-saudara anakmu sedang sakit, saya bersaksi anakku sudah ditolong Tuhan. Anak saudara-saudara juga sekalian, Tuhan yang sama, Tuhan yang baik. Dia adalah Bapa yang mengasihi kita semuanya. Anakmu juga akan ditolong Tuhan. Atau saudara-saudara sekalian yang punya pergumulan, Dia adalah Bapa yang baik. Ketika berdoa, Bapa mendengar. Tuhan adalah Bapakku. Ku berdoa,
surga terbuka. Mujizatnya nyata, kuasanya tak pernah berubah, kasihnya selalu sempurna. Lopenya Tuhan sempurna. Tuhan adalah Bapakku. Ku berseru, Bapa dengarku. Dialah penolongku, Dia juga penolongmu. Berserah dan percaya, aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya. Tak ada yang tak mungkin bagi Dia. Aku ditolong Tuhan, aku disembuhkannya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Amin. Tuhan adalah Bapakku. Ku berseru, Bapa dengarku. Dialah penolongku, Dialah penyelamatku. Ku berserah dan percaya. Anakku ditolong Tuhan, amin. Anakku ditolong Tuhan, anakku disembuhkannya. Tak ada yang tak mungkin bagi Dia. Anakku ditolong Tuhan, please. Anakku disembuhkannya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Saat ku berdoa dalam nama Yesus, kuasanya bekerja dalam nama Yesus. Aku disembuhkan, aku diberkati, aku terima mujizat in Jesus name. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh, aku ditolong Tuhan, aku disembuhkannya. Tak ada yang tak mungkin bagi Dia. Aku ditolong Tuhan, anakku disembuhkannya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Anakku ditolong Tuhan, anakku disembuhkannya. Please Lord, tak ada yang tak mungkin bagi Dia. Anakku ditolong Tuhan, anakku disembuhkannya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi. Dengarkan ini saudara-saudara sekalian, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap doa, pujian, syukur kita kepadanya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Amin. Amin. Shalom semuanya. Senang banget bisa menyapa kembali Bapak Ibu sekalian yang sudah ditolong oleh Tuhan. Mana tangan-tangannya yang sudah ditolong oleh Tuhan, yang sudah mengalami pertolongan Tuhan? Angkat tangannya. Saya. Amin. Ini bukti bahwa sampai hari ini Tuhan menjawab doa. Sampai hari ini Tuhan sanggup
menolong kita. Seperti bagaimana saat anak saya sakit yang harusnya diantar ke IGD, tapi saya berdoa dan Tuhan menolong. Dan hari ini sudah sehat, pulih, totality, dan sudah masuk sekolah beberapa hari dan persiapan untuk maju ke SMA. Artinya sedang ulangan ya, ujian hari-hari ini. Jadi ujian yang datang tujuannya naik kelas. Apakah Bapak Ibu juga sedang alami ujian dalam hidup ini? Ingatlah, Tuhan adalah Bapa yang baik. Ketika ujian datang dalam hidupmu, engkau sedang mau dibawa naik tingkat, naik kelas nih ya. Amin, amin, amin. Maka sikapi setiap ujian itu dengan kedewasaan, dengan hati yang teguh, dengan kesabaran. Jangan lupa berdoa dan percaya. Semua itu yang Tuhan izinkan dalam hidup kita mendatangkan kebaikan. Amin. Wah, bahaya tengahnya aku ditolong Tuhan. Yes, amin. Now time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita mau melihat saudara-saudara di dalam kisah Injil bagaimana ada seorang anak yang sakit-sakitan, ya. Tapi ketika Tuhan Yesus tolong, anak ini dipulihkan. Saya teringat juga ada satu kisah dari sekian banyak kisah. Bapak Ibu harus tahu bahwa yang menyembuhkan adalah Tuhan Yesus, bukan manusia, bukan Andi Simon, bukan hamba Tuhan. Ada satu kisah dari sekian kisah yang kami alami dalam pelayanan, yaitu ada seorang ibu yang datang dari Bandung, Bapak Ibu. Dan ketika kami berkesempatan melayani dengan keterbatasan karena yang hadir cukup banyak, dan pada prinsipnya terima dengan iman. Dan ketika selesai kami layani mungkin dengan sangat sederhana, setiap orang mungkin rindu lebih, rindu didoakan secara pribadi, secara privat gitu, tapi karena keterbatasan waktulah dan juga pastor berusaha untuk terus menjaga hati lurus di hadapan Tuhan, tidak boleh membeda-bedakan, samakan saja semuanya. Waktu itu belum terjadi apa-apa, tapi kembali saya ingatkan, percaya pada Tuhan, doa dalam nama Yesus tidak ada yang kosong, tidak ada yang sia-sia. Dan beberapa hari lalu kami dapat kesaksian, ternyata waktu setelah kembali, puji syukur, benjolan di dagu anak terkasih, menurut kesaksian yang kami terima, sudah mengecil. Ibu ini tidak putus asa, dia percaya Tuhan Yesus menolong, dia tumpangkan tangan. Ternyata, lewat tumpangan tangan ibu yang berdoa dalam nama Yesus, benjolannya mulai mengecil. Dan Tuhan menolong anak, ibu, dan papa terkasih keluarga ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, jadi sampai hari ini banyak kisah-kisah kebaikan Tuhan yang ketika pastor share ini, makan waktu banyak banget. Tapi yang paling utama adalah kita mendengar Bible. Firman Tuhan adalah makanan terbaik bagi rohani kita. Baik saudara-saudara sekalian, ya, kita membaca bersama-sama dari Injil Markus pasal yang ke-9 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-27. Ya, kita akan membaca firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Markus pasal 9 ayat 21 sampai ayat yang ke-27. Selamat mendengarkan sabda firman Tuhan bagi Bapak Ibu sekalian, anak-anak Tuhan, anak-anak yang dikasihinya. Demikianlah firman Tuhan terambil dari Injil Markus pasal 9, 21 sampai 27. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan ini berkata, lalu Tuhan Yesus bertanya kepada ayah anak itu. Jadi ada seorang orang tua, ayah, bapak, datang kepada Tuhan Yesus dan membawa pergumulannya, membawa kelemahan anaknya, membawa kisah sedih bagaimana anaknya sakit sudah lama. Ketika bertemu Tuhan Yesus,
Wah, ini Tuhan Yesus pribadi yang tidak pernah menolak. Amin. Luar biasa loh. Lalu ketika Tuhan Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama sih dia sakit? Lalu ayah anak itu menjawab, sejak masa kecilnya. Jadi sakit yang dialami oleh anak ini sudah lama, atau sejak masa kecilnya. Dan sakitnya, Bapak Ibu sekalian, ayat 22 berkata, seringkali roh itu atau penyakit itu membuat dia terseret ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab jika engkau dapat berbuat sesuatu, Tuhan Yesus, ayo tolonglah kami dan kasihanilah kami. Ayat 23 berkata firman Tuhan, jawab Yesus, jika engkau dapat. Apa yang bapaknya dapat lakukan? Barangkali bapaknya sudah tidak punya uang biaya. Atau barangkali bapaknya sudah tidak bekerja lagi, kasihan. Sudah pensiun, sudah purnawirawan. Tapi di sini Tuhan berkata, jika engkau dapat apakah? Seringkali ada orang memberikan peraturan terlalu banyak, sehingga peraturan itu yang harusnya untuk menolong justru menyulitkan. Birokrasi itu untuk membantu, merapikan, mentertibkan, bukan menyulitkan atau membuat kesulitan yang baru. Saya ingat juga pesan Presiden terkasih Bapak Insinyur Joko Widodo. Beliau katakan, birokrasi dipermudah supaya rakyat Indonesia tidak perlu ribet-ribet. Ingat dulu, kita kalau mau urus KTP itu harus dari RT. Lalu beberapa tahun lalu Peser urus KTP itu sudah nggak ke RT lagi, tapi langsung ke kependudukan gitu. Dan di sana ada komputer, semua data udah ada, langsung datang, langsung foto, langsung jadi. Jadi hal-hal yang dari RT, dari lurah gitu, kira-kira pokoknya Bapak Presiden mau dipangkas. Karena kadang-kadang contoh kejadian di Jakarta, ada orang mau urus KTP, akhirnya belum antar surat pengantar, dia harus balik dari kependudukan ke RT lagi. RT-nya syukur kalau ada di tempat, kadang-kadang lagi kerja juga, karena mereka kerja kehidupan mereka, kerja mandiri, kadang-kadang mesti tunggu, bolak-balik, dan Jakarta kan kota besar, macet, dan sebagainya. Jadi karena hanya orang mau niat urus KTP, perpanjang KTP, jadi ribet. Bapak Ibu sekalian, puji syukur, Presiden memberi contoh, birokrasi dirapikan untuk menolong warga, bukan menyulitkan. Kalau bisa yang mudah, kenapa harus dipersulit? Saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata kepada Bapa yang mungkin dia sudah letih, capek, dan juga kehabisan uang, barangkali. Tapi di sini Tuhan berkata, jika engkau dapat. Kita mungkin pikir udah sih boten-boten aja. Dapat apa sih? Dapat bayar, dapat ini mesti ada istilahnya syarat-syaratnya gitu, ya. Seperti kalau misalnya orang ke dukun gitu, kata orang pintar, mungkin ada syaratnya, kemban 7 rupa, atau misalnya kurban dan sebagainya. Tapi di sini perhatikan baik-baik. Ketika Tuhan Yesus melihat Papa yang datang minta tolong untuk anaknya sedang sakit, Tuhan Yesus berkata, jika engkau dapat. Maksudnya dapat apa di sini? Maksudnya apa syaratnya di sini? Lanjut. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Jadi ternyata Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak minta yang boten-boten, Tuhan nggak minta yang aneh-aneh, Tuhan tidak minta yang sukar-sukar, Tuhan nggak minta kamu harus pergi dulu, potong dulu, cari dulu kambing hitam, kambing putih, atau apa gitu. Tidak. Tuhan hanya berkata,
Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tuhan meminta orang tua anaknya yang sedang sakit belajar percaya. Percaya itu keyakinan. Keyakinan segenap hati. Barangkali dia datang hanya tubuhnya, tapi belum segenap hati. Masih ada pilihan lain, opsional. Percaya itu keyakinan, berserah, bertindak. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Sekarang kita lihat ayat 24. Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya." Setelah Tuhan Yesus memberi firman, jika engkau dapat belajar percaya, percayalah kepada Tuhan, kamu pasti hidup. Jangan cari Betel, jangan cari Gilgal, kata kitab Amos. Semua itu akan dibinasakan. Tapi carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Ketika firman Tuhan datang, tertabur, didengar oleh ayahanda dari anak yang terkasih yang sedang sakit. Jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ini ayat populer, Markus 9:23, ayat populer. Jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ayat pendampingnya, Lukas 1 ayat 37. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Wow. Lalu 24 berkata dari Markus pasal 9, segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya." Saat itu dia berkata, jadi waktu dia datang kepada Tuhan, dia bisa mendorong anaknya, bisa mendorong tubuhnya, bisa menggerakkan tujuannya datang cari Yesus. Tapi waktu itu, kalau kita melihat Bible ini saudara-saudara, dikatakan, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Pastor ulangi. Aku belajar percaya mulai detik ini. Minta ampun. Ampun dah Tuhan, aku yang tidak percaya ini. Banyak hal kita bisa dapat di sini. Rema ini akan muncul, lahir, mengalir di hati seluruh pemirsa. Aku percaya. Ampuni aku yang tidak percaya. Aku percaya. Tolong Tuhan, aku yang tidak percaya ini. Makanya iman yang saya miliki, ini iman pemberian Yesus. Iman pemberian Yesus yang mampukan saya percaya dan melakukan pekerjaan Bapa. Bukan iman dari saya. Yang ada pada saya adalah kerapuhan, kelemahan, keterbatasan. Saya diberikan iman dari Yesus. Itu yang sempurna. Anda pun juga. Tidak mungkin bisa percaya kepada Tuhan yang hidup, Tuhan Yesus, kalau tidak menerima iman dari Dia. Firman ini akan membuat engkau menerima iman percaya pada Yesus. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika mendoakan orang, tampak umum semuanya kelihatan sama. Tetapi yang bisa si pendoa merasakan, ataupun yang didoakan merasakan, itu di sini. Pastor ini berpesan,
Bapak Ibu sekalian yang sedang mengalami kritis kesehatan, atau orang tua terkasih sedang kritis di ruang ICU, atau anakmu yang sedang kritis, kalau engkau butuh pelayanan, segera minta Bapak Ibu Gembala atau pastor, pester, pendeta, penatua di mana Bapak Ibu tinggal. Hal ini pester coba sisipkan, kenapa? Karena sampai hari ini begitu banyak orang urgent, mendesak, dan tidak bisa di-cancel untuk minta pelayanan dari saya, hamba Tuhan ini, mendoakan jiwa yang sedang kritis di ruang ICU. Bukannya Pastor Andy tidak mau atau tidak bersedia. Yang pertama, saya ini jauh, tinggalnya di IKN, di kota Balikpapan. Telepon yang masuk dari Surabaya, dari Jakarta, dari Makassar, dari Kupang, dari Irian, dari Ambon, dari Manado, dari Kalteng, macam-macam. Dan juga tidak sampai hati Bapak Ibu. Karena ketika kami mendoakan orang, memang di luar semua tampak sama seperti orang-orang berdoa pada umumnya. Tapi ada sebuah energi atau sebuah hati yang masgyu, yang mendorong. Tapi saya dibatasi oleh beda kota. Ya bukan berarti saudara yang di Balikpapan semua minta Pastor Andy datang melayani di rumah sakit, di ruang ICU. Saya menghargai gereja Tuhan di Balikpapan, dimanapun. Saya menghargai rekan-rekan pendeta, gembala, hamba Tuhan. Mereka bersedia melayani Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya, saudara, kenapa? Kenapa segera hubungi gembala terdekat? Karena kita masih fokus di form doa. Dan juga saya perlu istirahat, dalam arti jam 8 malam itu pada umumnya sudah istirahat, karena jam 1, jam 2 sudah bangun. Nah, apabila ada yang kritis di jam-jam 11, jam 12 malam dan butuh banget pelayanan doa, karena sudah kritis, tidak bisa di-cancel, kasihan. Kalau Bapak Ibu berharap pada pelayanan hamba Tuhan ini yang dari Balikpapan, ya, nanti bisa kecewa. Karena ketika pastor dalam banyak kesempatan bangun dan mulai doa, saya tuh handle form doa, ada banyak yang berkata, baru pastor respon, udah usah, terlambat, sudah meninggal orangnya. Itu kan sedih. Nah, kiranya sedikit tambahan ini membuat saudara-saudara mulai berpikir dan menghargai serta merasa penting Bapak Ibu memiliki atau tertanam atau membangun hubungan yang baik di gereja lokal, di kota di mana Bapak Ibu tinggal. Supaya ketika ada kebutuhan pelayanan pastoral,
Bapak Ibu sekalian tidak merasa sungkan untuk meminta bantuan pelayan pastoral dari gereja di mana Bapak Ibu tinggal. Kira-kira tambahan saja Bapak Ibu, bahwa ketika pastor mendoakan orang, itu pasti ada sesuatu, ada belas kasihan. Nah, itu yang menggerakkan. Sehingga puji syukur, terima kasih Tuhan Yesus, sampai hari ini banyak kesaksian-kesaksian masuk. Banyak mereka merasakan manfaat doa. Karena memang Tuhan sudah berjanji, doa itu besar kuasanya. Jadi ada kuasanya, ada manfaatnya, ada pengaruhnya, ada dampak positifnya. Ampuni aku Tuhan yang tidak percaya. Jadi artinya orang yang tidak percaya juga bisa berdoa, tapi tanpa disertai iman. Segera ayah anak itu berkata, aku percaya, tolong Tuhan, aku yang tidak percaya ini. Kalau saudara melihat dalam Roma pasal 1, dikatakan firman Tuhan, iman kepada iman. Iman adalah sebuah perjalanan. Kalau bicara soal perjalanan, pelayanan, kita dari muda, sekolah Alkitab, lalu sekarang sampai seperti hari ini, tidak mudah, tidak berani, tidak langsung kita berani berkata, hai engkau di kursi roda, berdiri dalam nama Yesus. Enggak. Itu semua perjalanan. Mungkin awal-awal kita berdoa, orang dinyamuk lah. Lalu berdoa mulai orang yang sakit ketombe gitu. Berdoa untuk orang yang sakit, ya pilek-pilek ringan gitu. Ini semua perjalanan Bapak Ibu. Awal-awal lainnya orang yang kerasukan roh jahat, kita yang merinding karena serem. Perjalanan iman terus maju. Kita datang, setan yang merinding karena hadirat Tuhan menyertai kita. Amin. Jadi iman adalah perjalanan. Jangan pernah merasa sombong, apalagi puas diri, udah Kristen. Aku percaya, tolong Tuhan, aku yang tidak percaya ini. Jangan berhenti berdoa. Atau jangan hanya berdoa rutinitas, tapi mulai berdoa dengan percaya. Ayat 25. Ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu, ia menegur penyakit itu dengan keras katanya, hai kau penyakit, hai kau roh yang menyebabkan anak ini jadi bisu dan tuli, anak ini sakit, aku perintahkan engkau keluar daripada anak ini dan jangan masukinya lagi. Amin. Ayat 26. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu. Dengan hebatnya, anak itu kelihatan seperti orang mati, sehingga banyak orang berkata, ia sudah mati. Tetapi ayat 27 berkata, Tuhan Yesus memegang tangan anak itu, dan ia bangkit. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kehidupan, kesembuhan, kesehatan, pemulihan, pengampunan. Yesus memegangmu dengan tangan kanannya. Yesus memberimu kepercayaan. Belajar percaya. Minta tolong kepada Tuhan, kita yang hari ini belum percaya secara total. Anakku ditolong Tuhan. Anak ayah yang datang ini ditolong Tuhan. Anakmu juga kalau sakit hari ini, Tuhan yang sama, Tuhan akan menolong anak saudaraku. Percaya dan minta pertolongan Tuhan senantiasa. Iman adalah perjalanan supaya kita belajar percaya dengan iman yang datang dari
Tuhan Yesus Kristus. Amin. Aku ditolong Tuhan, aku disembuhkannya. Tak ada yang tak mungkin bagi Tuhan Yesus. Aku ditolong Tuhan, aku disembuhkannya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Saya berdoa bagi setiap pemirsa yang sudah mendengar firman Tuhan. Apakah anakmu sedang sakit? Datanglah kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan sudah disampaikan. Jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Sebagaimana Tuhan Yesus sudah sembuhkan anak saya, Tuhan Yesus juga menyembuhkan anak daripada kisah di Injil kita sudah baca. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Dia juga sanggup, mau, dan rindu menyembuhkan anaknya. Percayalah dan minta tolonglah kepada Tuhan. Kita yang belum percaya ini, saat kau berdoa dalam nama Yesus, kuasanya bekerja dalam nama Yesus. Anakmu disembuhkan, anakmu dipulihkan, anakmu terima mujizat in Jesus name. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Panggil nama saudara masing-masing, katakan, Andi ditolong Tuhan, Andi dipulihkannya. Tak ada yang tak mungkin bagi dia. Katakan nama saudara, Andi ditolong Tuhan, Andi dipulihkannya. Tiada yang mustahil bagi dia. Oh, Andi ditolong Tuhan, Andi dipulihkannya. Tak ada yang tak mungkin bagi Tuhan Yesus. Andi ditolong Tuhan, Andi disembuhkannya. Tiada yang mustahil bagi dia. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberikan kesehatan, umur panjang untuk setiap kita. Aktif melayani ya, aktif bersaksi, dan jangan tinggalkan persekutuan doa dengan Tuhan Yesus, karena kita adalah manusia rohani. Selamat masuk hari yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Dadah.